Selamat datang di tutorial program R. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sintaks atau langkah-langkah dalam membuat sebuah visualisasi data dengan menggunakan PKJAX ggplot2. Jadi kali ini kita akan membuat sebuah visualisasi data. Misalkan kita ingin menampilkan secara visual bagaimana sih gambaran atau jumlah siswa dalam memilih sebuah jurusan. Jadi kita ingin mengetahui secara visual berapa banyak jumlah siswa dalam memilih sebuah jurusan. Jadi kita ingin mengetahui jurusan yang mana atau minat seorang siswa dalam memilih jurusan yang paling banyak di jurusan yang mana, dan yang paling sedikit misalkan dia memilih jurusan yang mana. Jadi di layar ini merupakan tampilan dari program R, dan sintaksnya saya sudah tuliskan beberapa langkah-langkah dalam menampilkan secara visual dengan menggunakan PKJAX ggplot2. Jadi terlebih dahulu menginstal PKJAX yang digunakan, yaitu ggplot2. Setelah kita install ggplot2, kita aktifkan dengan menuliskan kata library ggplot2. Setelah kita menuliskan library ggplot2, kita dapat memblok, kemudian klik kanan pilih run, atau kita boleh memilih di tampilan di program R dengan mengklik run. Nah, di tampilan R Console ini menunjukkan bahwa PKJAX ggplot2 sudah aktif. Selanjutnya kita membuat sebuah data vektor, yakni jurusan, kemudian jumlah siswa dan akreditasi. Misalkan di jurusan ada kimia, fisika, data sains, ilmu komputer, dan sistem informatika. Kemudian di jumlah siswa, ini yang pertama 260, 150, 284, 465, dan 735. Kemudian misalkan data akreditasi sekolah, misalkan yang pertama B, kemudian B, yang ketiga B, keempat A, dan yang kelima akreditasi A. Jadi kita boleh memblok secara keseluruhan atau mengarahkan kursor di sintaks, kemudian kita klik run. Kemudian jumlah siswa, kita boleh mengklik run, kemudian data akreditasi. Selanjutnya kita membuat sebuah data frame dengan data frame data siswa misalkan. Jadi data frame ini ada jurusan, kemudian ada jumlah siswa dan akreditasi. Kita boleh mengklik run, kemudian kita bisa memblok untuk menampilkan data frame-nya. Kemudian kita klik run. Nah, ini adalah data frame untuk jurusan, kemudian ada data jumlah siswa dan data akreditasi. Nah, ini yang akan kita tampilkan secara visual menggunakan PKJAX ggplot2. Selanjutnya kita menuliskan grafik atau sintaks dari ggplot2 menampilkan secara visual. Jadi ada grafik, kemudian ggplot, kemudian ada data siswa sesuai dengan data frame, kemudian ICE, kemudian di sumbu X ini ada jurusan, kemudian di sumbu Y ada jumlah siswa, dan field ini adalah pengkategorian. Jadi pengkategoriannya adalah jurusan. Jadi field ini akan memberikan pengkategorian warna untuk masing-masing jurusan, sehingga kita bisa mengetahui atau dapat membaca berapa banyak jumlah siswa dalam hal memilih sebuah jurusan.
kita mengklik run, kemudian kita boleh mengklik grafik. Nah, ini adalah gambaran dari atau tampilan dari ggplot 2. Jadi ada jurusan, kemudian ada jumlah siswa. Jadi ini baru tampilan secara kanvas. Kemudian kita boleh langkah kedua, ada grafik, kemudian menuliskan kata geobar. Jadi ini grafik secara bar chart ya. Kemudian kita bisa memblok kata grafik untuk menampilkan. Nah, ini adalah tampilan secara visual atau tampilan dari paket atau packagex ggplot 2. Jadi ada jumlah siswa sesuai dengan sintaks yang digunakan, bahwa di sumbu X ada data jurusan, kemudian di sumbu Y ada jumlah siswa. Kemudian di data field atau pengkategoriannya terdapat beberapa jurusan, kemudian ada jurusan data science, fisika, ilmu komputer, kimia, dan sistem informatika. Jadi kita bisa mengetahui atau membaca secara visual bahwa jurusan yang sistem informatika paling banyak dalam hal atau siswa dalam hal memilih sebuah jurusan sistem informatika. Kemudian yang paling sedikit adalah jurusan fisika. Jadi ini hanya sebagai contoh. Kemudian untuk langkah selanjutnya, menuliskan judul atau title. Misalkan kita ingin menuliskan jumlah siswa dalam memilih sebuah jurusan. Jadi kita boleh mengklik run, kemudian memblok kembali kata grafik, kemudian klik run. Nah, ini adalah title atau judul dari, misalkan kita ingin menampilkan sebuah judul grafik misalkan. Jadi jumlah siswa dalam memilih sebuah jurusan. Jadi kalau misalkan kita mau ganti di sumbu X dan di sumbu Y, misalkan di sumbu X kita menuliskan kata jurusan. Kemudian kita memblok kembali, kemudian klik run. Nah, di sini sudah tampil jurusan. Kemudian misalkan di sumbu Y jumlah siswa. Nah, di sini kita boleh mengklik run kembali, kemudian memblok kata grafik, atau boleh juga kata grafik, kemudian kita klik run. Nah, di tampilan atau di sumbu Y sudah berubah dengan menuliskan kata jumlah siswa. Jadi secara visual kita memudahkan dalam membaca sebuah data dengan menggunakan paket atau packagex ggplot 2. Jadi paket atau packagex ggplot 2 ini merupakan salah satu paket yang dapat digunakan untuk menampilkan secara visual atau paket atau packages ggplot 2 merupakan salah satu paket yang dapat digunakan untuk membuat sebuah visualisasi data dalam program. Cukup sekian untuk tutorial kali ini, bagaimana membuat sebuah visualisasi data dengan menggunakan paket atau packages ggplot 2. Nantikan tutorial selanjutnya.
Semoga channel ini bermanfaat. Terima kasih.